ya. Ada yang tahu caranya supaya langsung tidak bukan fotoku yang kelihatan ini, tapi apa anunya? Ada yang tahu? Ada yang tahu caranya? Coba untuk kelas di rumah saya lagi ber apa namanya? Untuk di rumahmu juga begitu kah? Ada yang bisa? Cara kasih tahu saya gimana caranya supaya bisa hilang ini? Nggak bisa? Ada yang tahu caranya? Halo? Tidak, Bu. Nggak ada yang tahu? Ya, sudah. Oke, saya bagi aja anu ya. Saya bagi apa? Share screen. Gimana caranya share screen nih? Oke, share screen. Mudah-mudahan bisa dilihat. Ini kelihatan? Kelihatan? Oke? Kelihatan, Bu. Oke. Ya. Jadi kita sekarang ini berada di new era. Ya. Anda berada di new era. Di mana kamu harus cepat berubah. Berubah mengikuti kondisi yang ada sekarang. Ya. Apa yang berubah? Misalnya Anda tadi saya minta pola pikir ya, niat diperbaiki semuanya. Ya, kemudian harus punya bisa berpikir kreatif. Saya nggak buat PowerPoint ya, kamu tulis sendiri. Ya, ada juga inovatif. Ya. Nah, kemudian karena dia berubah, jadi kamu juga harus bisa pola pikirmu itu berubah juga. Pola pikir apa? Adaptif, beradaptasi. Cepat beradaptasi karena berubah. Perubahan sekarang itu cepat sekali. Jadi kalau Anda tidak punya pola pikir adaptif, maka susah. Plus kolaborasi. Nah, Anda kalau tidak bisa juga kolaborasi, karena ini berubah. Jadi kita butuh orang lain yang bisa kerjasama dengan kita. Jadi pola pikir ini harus kreatif, harus adaptif, harus kolaborasi. Inilah yang dibutuhkan untuk zamanmu, bukan zaman saya. Zamanmu. Nah, sehingga kamu ini, kalau saya gambar kamu ini, itu bunyi apa ya? Ya, harus punya mindset yang growth. Ya, growth mindset. Kreatif. Ya. Ini coba dimatikan. Maksudnya saya kalau kau tidak mau kuliah, kalau dia Abdul Qadir, matikan. Coba nih Kadek matikan atau keluarkan dia. Ya. Nah, sehingga inilah yang dibutuhkan kamu untuk menjadi sarjana akan datang yang punya karakter, ya, dan kompetensi. Nah, selama kamu kuliah ini di UHO S1, nanti keluarannya kan ini.
Ada karaktermu sebagai sarjana S1. Dan kompetisimu juga diakui. Inilah yang saya bilang tadi. Kau belajar benar-benar, jangan main-main. Ya. Ya. Minimal adalah waktu skripsi. Ada sedikit, mungkin 1 titik untuk memberikan apa ya, kontribusi pada masalah sosial, ya, sosial di masyarakat, ya, masalah-masalah atau masalah kemasyarakatan atau masalah bangsa. Ya, ini untuk S2, S3, masalah Indonesia apa yang perlu diperbaiki. Nah, kalau kita S1, biar 1 titik kecil tapi bisa memperbaiki keadaan. Nah, ini yang dibutuhkan. Nah, kalau kamu sekarang masih main-main, belajar saja masih sambil bawa motor, saya baru dengar itu bawa motor, itu gimana? Ya. Sementara untuk sampai ke sini, kamu harus punya kompetensimu itu untuk kompetisi. Yang pertama harus ada apa? Literasi dasar. Apa itu? Yang pertama bisa menelaah. Itu saya bilang tadi ya, perbaiki menelaah. Yang kedua, literasi numeris. Numeris artinya kalau Anda lihat angka-angka, Anda tidak alergi. Apalagi kita ini kan orang ekonomi. Angka itu biasa. Kita melihat Indonesia inflasi 0, berapa, 2,5, 2, berapa itu. Dari 2,5 itu it means something. Ada artinya. Ya. Jadi Anda tidak alergi dengan angka. Harus ada artinya. Perhitungan SPSS naik 1% atau sama dengan 0, kurang dari 1, minus 1, sama artinya. Kenapa? Why? Haikal, kalau serius silahkan masuk, kalau enggak silahkan keluar. Ya, kemudian ada literasi apa? Keilmuan. Haikal kasih mati itu, biar ayam juga kedengaran. Keilmuan. Keilmuan artinya kau baca buku. Ya, textbook, baca apa saja yang berhubungan dengan ilmu. Jadi diisi itu kau punya otak, hati tadi yang saya bilang, nurani ini. Dengan ilmu. Bukan terlalu banyak dengar gosip, fitnah-fitnah. Itu bikin tambah goblok orang. Nah, inilah yang dibutuhkan, literasi keilmuan. Kemudian ada literasi ICT. Apa itu ICT? Teknologi, communication, dan apa ICT? I-nya. Internet, communication, and telecommunication. Kamu mampu menjalankan, tidak gaptek. Ya, kayak saya ini gaptek. Jadi biar ganti gambar itu saya tidak tahu ya. Nah, kalau Anda anak-anak yang sudah zaman sekarang, generasi apa kamu namanya? Z ya. Itu untuk teknologi itu tidak sekali. Apalagi ada namanya literasi finansial. Kalau baca laporan rugi laba biasa orang ekonomi. Baca laporan APBN 2000 berapa, laporan fiskal Indonesia, data statistik, yang keuangan itu Anda biasa. Itu kemampuan Anda harus ada di sini. Kemudian ada namanya literasi budaya dan kewarganegaraan.
Ada mata kuliahnya di kewarganegaraan ya. Dulu saya ngajar, sekarang udah yang lain. Jadi Anda juga punya literasi budaya. Nah, kemarin nanti kita juga ada bicarakan tentang ini. Karena Indonesia itu bineka tunggal ika. Banyak budaya-budaya. Anda harus tahu budaya ini, budaya di Indonesia apa aja. Asal iya. Jangan budayanya orang Korea, kalau lebih tahu daripada budayanya orang Indonesia. Ini baru literasi dasar loh yang Anda harus punya. Belum lagi, ini kan dibilang kompetensi. Literasi untuk kompetensi itu. Kalau mau kompetensi, ini berhubungan dengan bagaimana kamu menghadapi permasalahan ini yang ada di sekitarmu kah, di sosial, permasalahan bangsa, bahkan kalau yang kompleks pun kau pikirkan. Jadi kalau untuk kompetensi, kamu mampu berpikir. Ini tulisan saya kebaca. Berpikir kritis. Tes, kebaca ini? Kok kelas semua? Halo? Ya, Bu. Ya, Bu, Ya. kebaca. Kamu mampu berpikir kritis. Kemudian kamu kreatif. Ini tadi ya. Mana tadi? Kreatif. Kemudian komunikatif. Kalau ada yang kau pikirkan, kamu bisa komunikatifkan. Komunikasi. Ya. Dengan baik. Tidak usah marah-marah. Tidak usah melempar segala macam. Komunikasi saja. Memang ada beberapa hal di mana kita harus keras. Tapi keras dalam hal fakta. Ada faktanya, ada datanya, ada buktinya. Kita komunikasikan. Karena Anda adalah seorang sarjana. Bukan orang yang tidak sekolah. Baru yang ketiga, kalau memang untuk kompetensi ya ini tadi kolaborasi. Ini. Ya. Jadi memang butuh teman banyak di zaman sekarang ini. Karena suasana yang kuhadapi sekarang beda dengan saya. Cepat sekali berubah. Dalam 1 bulan saja berubah. After COVID sudah berubah. Ini lagi pemilihan presiden, kita nggak tahu presidennya siapa nanti. Berubah lagi. Nah kalau kita nggak berubah juga mengikuti kondisi zaman, masih zaman dulu misalnya. Ini new era. Nah sehingga dari sini kamu akhirnya bisa mendapatkan kualitas karaktermu, kualitas karakter S1. Jadi karaktermu kamu berusaha untuk memperbaikinya. Tidak ada orang yang bisa perbaiki. Kalau karakter masih zaman dulu-dulu. Kalau dulu waktu SMA belajar Zoom, naik motor. S1 nggak naik motor, kau dengar. Yang pertama, kalau kamu banyak mau berubah, harus banyak tahu. Jadi keingintahuan itu besar. Kalau seorang saintis, keingintahuan itu harus punya keingintahuan yang besar. Inisiatif, apalagi gigi, ya gigi itu penting. Belum apa-apa sudah loyo, belum apa-apa sudah patah hati, patah semangat semuanya. Nah, ya karaktermu nanti kalau kau dari punya literasi dasar ini ditambah ini nanti kan misalnya jadi kamu punya karakter yang berkualitas karena kamu juga punya kemampuan beradaptasi yang baik. Kenapa ini ya adaptasi? Karena memang kita harus selalu beradaptasi dengan baik kan. Zaman sekarang kalau berubah.
Ya, kamu kan mau jadi pemimpin ya, pemimpinan, kepemimpinan. Di manajemen ada mata kuliah teknik. Ya. Ada 15 karakter kepemimpinan. Gitu deh. Ya, kemudian ada sadar budaya. Ini sadar budaya penting untuk orang Indonesia, kita sadar. Sadarilah, kamu berada di budaya orang Indonesia, bukan anak bule yang semua maunya. Lu pernah pergi luar negeri, gayanya seperti ini orang Amerika. Sadar budaya dan sosial. Nah, ini. Kenapa? Ada yang mau bertanya? Tadi ada suara. Dengar. Silakan kalau mau bertanya. Sudah? Sudah mengerti sampai di sini? Nah, ini yang mau diperbaiki. Ya, saya bersihkan lagi. Ini gimana ini caranya? Dihapus. Mana? Ini ya. Ya. Nah, sekarang tadi ini Anda sudah mengerti ya kenapa Anda harus benar-benar belajar karena Anda berada di zaman new era ya. Dan kenapa Dikti menginginkan kamu benar-benar menjadi seorang sarjana yang atau mahasiswa yang benar-benar punya kualitas karakter yang bagus. Ya, saya tidak makan lagi. Dia sama belikan anu. ini tidak belajar ini dia dari cerita. Tapi kok keluar saja nak, jangan masuk. Ini ya, sampai kamu punya kualitas karakter. Nah, tadi dikatakan bahwa Anda harus punya dalam satu semester ini yang pertama ada partisipasi. Ini dari kehadiran ya. Ini angka penilaian Anda. Yang kedua mungkin ada quiz. Yang ketiga itu biasanya ada namanya yang sekarang itu apa? Case based quiz ya. Apa? Kasus case based ya. Jadi studi kasus ini ya. Studi kasus diberikan. Kemudian ada yang namanya project. Ya, jadi ini yang diberikan selama satu semester baru ada UAS. Ya UAS bisa dalam bentuk project biasanya. Nah ini kenapa? Karena zaman new era yang tadi yang berubah itu, di mana fokus kuliah sekarang sudah bukan pada dosen. Kalau dulu kan dosen. Dulu itu dosen. Sekarang pindah ke mahasiswa. Jadi mahasiswa itu yang aktif. Mahasiswa yang aktif. Sekali lagi, bukan dosen. Ya. Jadi masih karena ini sudah banyak IT, Anda bisa belajar juga dari mana-mana.
Jadi dosen itu hanya memberikan beberapa tema untuk memancing mahasiswa untuk mencari sendiri ilmunya. Kalau zaman saya dulu dosen yang cerita kita cuma mencatat-catat. Kalau sekarang tidak, kita bilang ada kasus ini loh. Ini. Nah, coba gimana kamu cari story-nya, jurnalnya. Nah, berdasarkan yang tadi saya sampaikan, kamu pikir-pikir ya, tadi kemampuan dasarnya gimana ya. Terus kamu buat makalah, mungkin makalah. Ini. Tapi membuat makalah itu bukan nyontek dari punya orang terus kopi ganti namanya. Ya, kau baca itu jurnalnya orang, kau coba buat satu analisisnya sendiri. Jadi ini namanya sekarang sudah namanya student center learning. Ini yang menjadi fokus. Learning. Jadi tidak memberikan semua ilmu, tetapi memancing mahasiswa bisa mendapatkan ilmu itu sendiri. Jadi dosen itu memancing mahasiswa supaya bisa mendapatkan ilmu itu sendiri. Jadi kamu sebagai senternya. Makanya dosen itu tidak menerangkan terus. Dia mungkin kasih quiz, mungkin kasih case base, mungkin juga dalam bentuk proyek. Ya, case base mungkin tugas pribadi, mungkin juga kelompok. Nah, kalau dia sudah mungkin ini proyek dalam bentuk jurnal, ya. Jurnal nanti yang besar-besar jadi tesis, ketiga mungkin jadi disertasi. Nah, proyek untuk S1 bisa juga. Minimal yang kecil-kecil, yang kau bisa ambil, yang mungkin bisa menambah bahan untuk skripsinya. Jadi kamu membuat satu, nanti dibantu sama dosen, dipancingnya. Jadi kalau bisa sih, mulai sekarang kamu pengennya mau apa? Kalau misalnya di manajemen, ya, ada jurusan keuangan, pemasaran, SDM, operasional ya. Di tengah-tengah sini ada strategi. Ya. Ya, kamu mau pakai pengen keuangan kah, pemasaran, SDM, operasional apa strategi? Nah, sehingga kalaupun ada proyek yang dikasih dari dosen, langsung ke sini kau buat memang. Jadi istilahnya kayak puzzle gitu. Kalau ada satu gambar, ya, kau udah buat satu puzzle kecil-kecil gitu. Saya bisa masuk lagi di mata kuliah lain, kau buat lagi puzzle. Nah, sehingga ini nanti jadi skripsimu nanti. Ya, ini jadi skripsi. Gitu loh. Jadi sekali lagi, karena ini sudah aturan baru dari Dikti. Sekali lagi saya akan sampaikan bahwa student center learning adalah orientasinya pada mahasiswa, bukan dosen. Bukan dosen. Jadi, kamu perlu belajar keras untuk mencari ilmu itu sendiri. Kita, saya, dan teman-teman dosen lain hanya memancing mahasiswa untuk bisa mendapatkan ilmu itu. Karena di luar sana itu there is a big data in the world. Kamu kan ahlinya IT, lebih pintar dari saya. Untuk mencari data-data kan banyak. Tapi kamu apakan ini data? Hanya dibaca-baca, dilihat-lihat. Tidak. Kamu harus bisa membuat dalam bentuk proyek, dalam bentuk jawaban ini, semua ini kamu bisa. Itulah gunanya mahasiswa. Karena kalau kita bicara-bicara pasti bilang ada di internet, jangan kau dengar bicaranya ini. Kita kosong. Kita nenek motor saja. Tidur-tidur, cerita-cerita sama teman. Sambil buat kue, sambil tidur-tiduran, sambil main game. Sekarang tidak, dibalik. Karena banyak data di luar, bagaimana dengan data itu kok bisa olah
untuk bisa menyelesaikan satu masalah kecil yang ada di dunia ini. Gitu ya. Oke. Ini untuk yang Anda harus tahu. Nah, tentu ini akan berhubungan dengan mata kuliah kita, kemaritiman. Ya, kemaritiman. Makanya saya butuh jumlah mahasiswa kelas ISP. Kan ada 2 kelas nih. Ya, kemudian manajemen juga 2 kelas rupanya ya. Dan ini nomor 3, nomor 4. Akuntansi juga ada 2 kelas. Berarti 5, 6. Ini juga jumlahnya kan besar-besar. Mungkin ini dipecah 2. Ya, dipecah 2 supaya lebih kecil lagi. Ya, walaupun mungkin ada project, ya nanti saya akan sampaikan ke kelas di end of the lecture. Untuk yang ini ya, project, kamu belajar buat project. One project in maritime, ya mungkin ini bagi 2, 1 kelas mungkin ya, bagi 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kurang atau mungkin tergantung jumlahnya ya. Nanti saya bicarakan sama setiap ketua kelasnya. Dibagi kalau untuk MIT, UTS ya. Ya, dalam bentuk project. Untuk ke depan akan ada quiz, case base ini bisa dalam bentuk makalah ya. Makalah atau pertanyaan-pertanyaan hari-hari ya, case base. Project bisa juga dalam bentuk video ya, video Anda buat video marketing atau apalah nanti dibicarakan di end of this session. Pertemuan dengan saya ini ada 8 pertemuan. Ini sudahlah pertemuan pertama. Ya, jadi ada pertanyaan dulu dengan ini sebelum saya pindah ke tema lain. Silahkan. Mahasiswa. Ada yang mau bertanya? ISP? Tes? Suara saya kedengaran? Manajemen? Tes? Manajemen? Akuntansi? Mana suaranya di manajemen? Bu. Ini? Silahkan, share. Tidak ada pertanyaan Ibu, cukup. Oh iya, oke. Akuntansi? Mana? Tidak ada, Bu. Tadi namanya. Ya, oke. Kalau gitu kita berfoto. Silahkan dibuka mukanya. Kalau hanya namanya Andika Wijaya, nilainya 0,5. Jadi ketua kelas kalau bukannya darah tulis 0,5. Mungkin dia lagi main game, atau naik di atas motor, atau di atas perahu, atau lagi memancing. Ini saya ada sebenarnya, hanya saya tidak tahu cara bukanya, ini saya punya buka.